Semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Kembali lagi bertemu di mata pelajaran sosiologi dengan Ibu RD di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas materi mengenai modernisasi, globalisasi, dan westernisasi. Ibu harap kalian tidak bosan-bosan untuk tetap belajar walaupun kita belajar jarak jauh. Tetap semangat, kerjakan tugasmu, terlebih-lebih kalian para pejuang perguruan tinggi negeri ataupun yang akan melanjut ke jenjang berikutnya. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ke-6 ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan secara energik dan penuh sukacita mampu memahami perbedaan modernisasi, globalisasi, dan juga westernisasi. Yang kedua, serta dengan bijaksana dan juga penuh tanggung jawab, mampu menciptakan inovasi yang berguna sebagai generasi penerus bangsa dan mampu menjadi manusia modern yang berkarakter. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yaitu tadi mengenai modernisasi, globalisasi, dan westernisasi. Nah, yang pertama langsung saja masuk kepada pengertian modernisasi. Modernisasi ini merupakan persoalan yang sangat menarik ya. Kenapa Ibu katakan menarik? Karena modernisasi ini merupakan gejala umum di dunia ini. Nah, yang pertama, modernisasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata modernus, dan modernus ini sendiri terdiri dari kata modo dan ernus. Modo ini artinya cara, ernus ini artinya periode masa kini. Nah, jadi modernisasi ini secara umum adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Nah, dan mengalami gejala-gejala yang umum ataupun proses perubahan menuju kepada satu hal-hal yang membawa kemajuan. Oke, langsung saja kita masuk kepada pendapat sosiolog mengenai modernisasi. Yang pertama ada Kuncharaningrat. Kuncharaningrat menyatakan bahwa modernisasi ini merupakan usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Yang kedua, Surjono Sukanto mengatakan bahwa modernisasi itu adalah bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau istilahnya social planning. Seperti yang kita ketahui, kita hidup pada zaman modern, segala sesuatunya sudah lebih dipermudahkan, terlebih-lebih dari segi perkembangan teknologi. Nah, untuk saat ini kita tidak terlalu banyak membahas modernisasi karena sebelumnya Ibu juga sudah pernah menyinggung mengenai apa itu modernisasi, ciri-ciri manusia modern, ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah globalisasi. Nah, sebenarnya secara umum globalisasi dan modernisasi itu hampir mirip. Hanya saja ada sedikit perbedaan ya. Globalisasi ini sendiri berasal dari kata global. Global itu sendiri artinya adalah universal atau mendunia. Nah, jadi globalisasi ini sebenarnya adalah sebuah istilah ya, istilah di mana keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer atau budaya pop, ya kan? Nah, jadi maksudnya di sini adalah globalisasi ini adalah hal-hal yang mendunia, di mana hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain sudah lebih dipermudah atau internasional. Ya, jadi globalisasi ini proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau atau ketika masyarakat dunia satu dengan yang lain saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Nah, jadi dari manakah mereka dipersatukan dalam aspek kehidupan tersebut? Dari manakah mereka dapat terhubungkan? Itulah melalui modernisasi, proses menuju ke arah yang lebih maju. Kecanggihan teknologi itu termasuk salah satu cara untuk menghubungkan salah satu negara dengan negara yang lainnya. Oke.
lalu nakku yang berikutnya nanti ada ciri-ciri dari globalisasi ya. Nah, ciri-ciri dari globalisasi ini yang pertama adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, jadi apalagi itu maksudnya konsep ruang dan waktu ya. Konsep ruang dan waktu ini maksudnya adalah melalui globalisasi kita semakin dimampukan untuk saling berhubungan ataupun perkembangan dari telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi secara mengglobal ini terjadi sedemikian cepat sehingga memungkinkan kita merasakan banyak hal yang berbeda. Nah, contoh misalnya melalui alat-alat komunikasi kita berada di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Contoh dari Indonesia ke luar negeri. Itulah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Nah, Ibu rasa kalian masing-masing tahu apa itu WTO, World Trade Organization. Nah, jadi di situ itulah disebut dengan perdagangan internasional. Jadi kalau namanya internasional sudah pasti tidak hanya satu negara tetapi seluruh negara. Ya, oke. Lalu yang ketiga itu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, secara langsung maupun tidak langsung melalui televisi, film, musik, dan transmisi berita ataupun olahraga internasional, kita dapat mengkonsumsi atau dapat melihat dan juga melihat pengalaman-pengalaman baru melalui media tersebut untuk melihat keanekaragaman budaya, misalnya dalam bidang fashion, makanan, dan lain-lainnya. Tidak hanya dari budaya Indonesia, tapi kita bisa melihat keunikan-keunikan dari negara luar sekalipun kita tidak berkunjung ke sana. Nah, oke. Lalu ternyata yang berikutnya ada meningkatnya masalah bersama. Nah, meningkatnya masalah bersama ini sudah jelas. Kenapa? Karena ketika globalisasi ini terjadi, Indonesia misalnya contohnya terjadi bencana alam. Ya, terjadi bencana alam di Indonesia, tidak hanya Indonesia yang merasakan. Maksud Ibu dalam artian tidak hanya Indonesia yang merasakan, nah luar negeri juga turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, contohnya misalnya peperangan, ya apalagi ketika Indonesia juga termasuk salah satu anggota ASEAN ataupun masuk di beberapa organisasi-organisasi kenegaraan ya. Nah, lalu contohnya lagi ketika di setiap negara itu terdapat masing-masing perwakilan atau istilahnya diploma dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Oke. Nah, lalu berikutnya anakku, masuk kita kepada proses globalisasi. Adapun proses globalisasi di sini nanti ada 5. Yang pertama, perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Nah, pada saat itu pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat maupun jalan laut untuk berdagang. Nah, yang kedua, terjadinya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Nah, kaum muslim ini sendiri membentuk jaringan perdagangan dan menyebarkan nilai-nilai agama, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia. Lalu berikutnya ada eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, termasuk di dalamnya Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda. Mereka adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Nah, hal ini didukung terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di dunia. Lalu yang terakhir diakhiri dengan perang dingin dan berakhir juga komunisme di dunia ini runtuh. Nah, jadi ketika runtuhnya komunisme memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia ya. Jadi negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas atau istilahnya itu tadi ya, di World Trade Center itu tadi, World Trade Organization. Oke, lalu masuk kita ke westernisasi. Nah, jadi jangan pernah samakan westernisasi dengan modernisasi. Kenapa? Karena istilah westernisasi itu adalah western, ke barat-baratan. Jadi ke barat-baratan ini di sini maksudnya ada proses peniruan budaya
Barat. Nah, Surjono Sukanto sendiri mengatakan bahwa westernisasi itu adalah proses kehidupan yang mengedepankan industrialisasi dan sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua ada Kunchara Ningrat. Dia mengatakan bahwa westernisasi itu adalah suatu peniruan gaya hidup orang Barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan, pergaulan, kebiasaan, proses gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, lalu langsung kita masuk kepada ciri-ciri westernisasi. Yang pertama nakku, ciri-ciri westernisasi ini lebih kepada lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat, terlebih-lebih di Indonesia. Ya, nah jadi Indonesia ataupun kita sendiri merasakan bahwa gaya hidup kita ini sudah mulai mengikuti masyarakat luar. Misalnya mulai dari hedonisme. Hedonisme seperti yang kita tahu itu adalah hedonisme ini paham yang menganggap bahwa kenikmatan itu adalah hal yang dicari di dunia ini. Contoh berkehidupan mewah, boros, konsumerisme itu termasuk dari gaya hidup. Nah, yang kedua pergaulan bebas. Ya jelas pergaulan bebas seperti yang kita ketahui pada saat ini banyaknya kalangan remaja yang menikah ataupun yang rusak atau bahkan remaja-remaja yang hamil di luar nikah. Nah, ini termasuk salah satu contoh dari pergaulan bebas. Sementara itu bukanlah budaya dari Indonesia. Nah, lalu yang berikutnya adalah masyarakat juga semakin individual. Ternyata westernisasi ini membawa dampak buruk di mana yang kita ketahui masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk, multikultural. Ternyata dengan adanya westernisasi, kita semakin menjadi individual, egois. Ya, lalu ada juga dia mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Lalu ada juga perubahan pakaian, bentuk komunikasi dan hubungan sosial. Ternyata westernisasi ini membawa banyak dampak negatif khususnya bagi kaum remaja karena mereka hanya melakukan apa yang mereka lihat tanpa memahami jangka panjang dari apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, misalnya ke bar, ya kan, mengkonsumsi minum-minuman keras, itu adalah budaya Barat, bukan budaya Indonesia. Nah, nantinya di sini akan Ibu tampilkan beberapa gambar. Nah, contoh ini kehidupan anak pang. Ya, ini bukan budaya Indonesia. Lalu yang kedua ada minum-minuman keras, lalu ada konsumerisme atau hedonisme tadi, gaya berpakaian, ya kan. Nah, lalu ini ada di bar, ya, atau diskotik. Nah, ini semua merupakan budaya Barat. Jadi kalau di westernisasi ini murni pembarat-baratan. Ingat nakku, setiap negara yang sudah modern belum tentu mengikuti yang namanya westernisasi. Jadi tetap ingat, modernisasi dan westernisasi itu jelas berbeda. Westernisasi itu adalah proses pembarat-baratan, sementara modernisasi itu adalah perubahan menuju ke arah yang lebih maju. Sementara globalisasi adalah proses menyeluruh atau mendunia. Nah, Ibu harapkan kalian sebagai generasi penerus bangsa, jadilah manusia yang modern, tetapi bukan dengan cara mengikuti gaya kebarat-baratan. Tetaplah menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki ciri-ciri jiwa manusia modern dan juga tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap diperhatikan, jangan ikut-ikutan westernisasi. Boleh dilihat tapi hal yang positif, hal yang negatif kiranya dijauhkan dari diri kalian masing-masing. Terlebih-lebih pada saat ini kalian sudah duduk di kelas 3, tetap semangat. Nah, Ibu rasa dan Ibu yakin pasti di antara kalian banyak yang ingin melanjut ke perguruan tinggi negeri ataupun nanti misalnya kedepannya sudah memikirkan jangka panjang apa yang harus dilakukan. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa yang terbaik yang kamu lakukan adalah yang terbaik juga nantinya yang kamu dapatkan. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Salam SFD.